من هذا التعليم وتدبر وتذكير من اتباع بدل مستوى تجنتا بلا صلاة رسول الله صلاة الله رجالنا وشؤونا ومن صالح قال نيتنا بنياته وأعمالنا بأعمالنا ما صدق صدر بالتفسير عن جلالة محمد وعلي الشيخ مختار جلالة الرحمن بن بكر الشيخ والله قلوبي صلى القرآن الإمام محمد بن مريم الأستاذي والإنساني بسالي حامد صلى الله عليه وسلم محمد الفقي ويريد السلام جوف سيد محمد بن محمد الشادي الحسن الشادي حسن محمد علي محمد حسين الحفظ أحمد محمد بارك بالفتح من جنجد محمد سلام بدين الله ينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم ونفعاتهم ومدادهم قلوبهم ومدادهم وأسرارهم في الدين والدنيا والفاتحة اللهم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena Allah masih mengizinkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, puasa dan menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, yaitu melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan salat wajib dan tarawih witir berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah lipat gandakan dengan pahalanya dan beritanya, serta kita tasarrufkan, kita hadiahkan kepada almarhum almarhumah, saudara-saudari kita muslimin muslimat, mukminin mukminat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين وارزقوهم منه وقولوا قولا معروفا. Kita sampai pada pembahasan tentang waris. Kenapa? Karena di sebelumnya
kita membahas atau Allah menjelaskan bagaimana seorang laki-laki meminang atau melamar wanita dengan mahar. Kemudian pembagian-pembagian terus sampailah kita pada bab tentang waris. Sebelum masuk pada pembahasan tentang waris, kita malam ini berada di malam nisfu. Masuk kita, kata ulama, 15 hari dahaba. Kita masuk insya Allah kepada 15 hari lagi seperti dahabun, sama dahaba 3 lam fi'il, ain fi'il, apa? Saya belajar fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, sama 3 apa? 3 huruf, apa namanya? Mujarrad sulah 3 huruf. Dahaba, dahabun. Dahaba artinya pergi, dahabun emas. Semoga kita masuk pada yang separuh ini, insya Allah ya. Allah berikan kita kekuatan sehingga kita benar-benar ibadah kita seperti emas, sebagaimana yang diharapkan orang-orang soleh. Emas yang berapa karat? Ada 18 karat, ada 20 karat, yang paling bagus 24 karat. Tapi di Indonesia semua emas ya bohong, itu palsu sebenarnya, baru ketangkap. Jadi yang dipakai kita itu semuanya palsu, walaupun ciri-cirinya semuanya ketangkap sudah. Indonesia ini semuanya dipalsu. Presidennya presiden palsu sampai sekarang nggak ditangkap, nggak diproses. Memang kita ada, kata Nabi, akan datang suatu zaman kepalsuan, palsu semuanya. Pertalek palsu yang kamu beli itu, ya cuma dikasihin pewarna jadi pertama. Sekarang terbuka ketahuan, semuanya terbongkar. Akhir zaman penuh dengan kebohongan, pemalsuan. Cuma kata Nabi, ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Banyakan mana yang membenarkan sama ya, yang membenarkan sama yang tidak membenarkan, lebih banyak yang mengiyakan. Kenapa? Karena dapat duit, sudah disumpal mulutnya dengan duit. Karena itu kalau iman gak kuat, kamu pasti pilih dunia. Tapi kalau imanmu kuat, kamu pilih akhirat. Karena akhirat itu 2 jaminan, kata Allah, kamu bahagia, selamat. Kan yang enak tuh bahagia selamat. Mau bahagia aja nggak selamat, salah bagaimana? Orang hidup tuh yang bahagia selamat, yang enak. Nggak selamat buat apa? Bahagia dengan duit haram, duit subhat, dapat sogoan, mau pegawai nyogok, buat apa? Ya mau jadi PNS, ada minta doakan anak jadi PNS, mau jadi polisi, ya jadi tentara. Nanya berapa bu bayar? 200 juta. Jadi belum tentu. Nyogok ya 200 juta, 400 juta, setengah miliar, belum tentu jadi. Ngapain yang kejar-kejar? Cara masuknya aja haram, hasilnya haram. Kalau awalnya ribet, awalnya jelek, nggak bagus, rusak, hasilnya rusak. Ya. Kamu kalau kenal sama orang, kok awal-awalnya nih orang nih, ya nggak baik, ketahuan sudah nggak enak, nggak nyaman, jangan dilanjut, jelek, nggak baik ya. Awalnya kalau nggak baik jangan dilanjut. Tapi bang nggak enak, nggak nyaman, ada enak nggak enaknya. Kamu akan semakin sakit karena awalnya sudah proses awal. Contoh ya, dengarkan ya, ada cerita ini, nggak usah disampaikan aja ya namanya. Mau pernikahan, berangkat dari rumah ke rumah mempelai wanita,
Sudah di jalan ada yang tabrakan, ada yang jatuh, ya, bahkan ada yang guling mobilnya. Ini jelek sudah dari awal mau berangkat sudah ada kejadian-kejadian yang menandakan jangan dilanjut kata Allah. Tapi tetap kayak apa, sudah jujur ada dulu kan, sudah sebut ya, terus berangkat nyampe di acara angin hujan-hujannya ya. Banyak itu cerita, bukan mengada-ngada ya, terserah kamu, alang-alang Pak ya. Masuk pernikahan terjadi, ceritanya itu cerita sama Pak ya, mulai malam pertama seminggu bertengkar terus nggak mau ya, memang nggak mau. Awalnya mau, tapi kenapa waktu itu nggak mau? Sudah sebelumnya Allah kasih tanda-tanda ini akan terjadi, so, sampai terjadilah perceraian. Nggak nyampe sebulan sudah cerai, ada yang nggak sampai seminggu udah cerai. Jadi kalau sesuatu kok nggak enak perasaan hati, ya, jadi di hati kamu tuh ada namanya hati sanubari, ada hati nurani. Nurani itu yang akan bicara, jangan dilanjut, nggak enak, ya. Sudah diingatkan sama Allah, lanjut, terjadi. Jadi manusia ini sudah dikatakan bodoh karena Allah itu sebelum apa-apa memberikan fa'at ba'at sababah, segala sesuatu itu ada sebab akibat. Kemarin Abah ziarah ya, takziah ke rumahnya Haki, Abah bilang sama Syekh Ustaz Abdul Rauf, gara-gara ikan kami di WC itu ya, hujan, nggak bisa lah kata beliau. Hujan min Allah, ya benar dari Allah ya, cuma menggayain sidin karena ketemu WC pasti kami ataya. Jadi dia bilang ini sebabnya anak yang soleh bisa hujan berputar dulu belum terjadi hujan karena sebab anaknya soleh. Orang yang nggak percaya dengan segala sesuatu ada sebab, nggak bisa, ini semua Allah yang ngatur. Ya memang Allah semua yang ngatur, hidup ini semua Allah yang ngatur. Tapi segala sesuatu itu ada sebabnya. Laki-laki yang wanita disebutkan sini menikah, terjadilah, ya. Akhirnya punya anak atau nggak punya anak, memang ya, tapi ada sebabnya. Yang pasti punya anak, yang nggak pasti terkadang ada nggak punya anak, ya. Kenapa? Karena sudah terjadi pertemuan antara dua alat kelamin. Makanya acara walimatul urus, ada yang bilang gitu ya, ada yang mengatakan walimatul hitani, acara dua hitan, yang dihitan, yang pertemuan antara dua yang telah dihitan. Jadi segala sesuatu kamu harus sadarin, yakinin ada sebab. Kenapa Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi? Karena sebab makan buah roti. Tapi kan itu kehendak Allah. Memang kehendak Allah. Allah itu nggak egois. Segala sesuatu ada proses. Apakah bisa Allah itu tidak tanpa menurunkan Nabi Allah Adam? Bisa. Apakah bisa Allah itu menciptakan Nabi Muhammad di awal dan di terakhir? Bisa. Semua bisa, ya. Tapi Allah mengajarkan sama kamu, hidup itu proses itu susah, repot. Mondok ini susah, repot. Gak tidur, makan, dimarahin, diatur, susah, repot. Proses kamu mau jadi orang sukses. Kalau nggak mau proses, kamu nanti mental tapai. Orang yang diproses itu ya bukan tambah lemah, tambah kuat. Makanya sama Allah manusia ini diikutkan dengan namanya ujian. Kalau ujian kamu kuat, biasa ikut ujian, ya. Ketika ketemu sama ujian, kamu ingat ujian yang semester pertama itu pernah ini kayaknya, ingat. Nggak pernah ikut ujian, nggak pernah sekolah. Pas bilang kepada aku diuji sama Allah, gimana? Sekolah kada, ya.
Jadi merasakan di pondok, yang ngomong pernah mondok, ya, pernah sakit di pondok, pernah susah di pondok. Dulu, ya, abang merasakan makanannya kamu ternyata, ya. Tadi malam makanan nasinya kamu tuh ya baru abang tahu karena makan. Kalau nggak makan nggak tahu. Banyak ada batunya, ada apa itu yang terbungkus di beras bahasa sini. Tipas, empres. Iya, sampai bilang batu. Beras itu yang masih terbungkus itu di sini apa bahasanya? Di Gajah Madura itu laas, babat, gabah. Banyak gabahnya. Awas budak besok. Ya, karena abang nggak tahu. Kalau abang tahu batekol nanti dibersihin itu batu sama tapas itu, gabah ya. Tapi dulu pesantren dulu enggak, ya malah dibiarin, malah disengajakan, bahkan ditambah kerikil. Ya ketika makan masih milih kerikilnya. Itu termasuk ya jihad, termasuk ibadah. Menikah marah dengan itu berarti kan bukan orang yang tahan dengan ujian. Wih, maman makan di rumah, nasinya nyaman, dagingnya pakai presto di pondok, ya, sampai diumumkan, santri silakan bangun, hubung ibu dapur membuat opor tahu, rendang tahu. Jadi diumumkan malam-malam, sampai tetangga kaget semua. Iya kan, sudah usah diumumkan ya, tidak usah disampaikan orang tua juga. Memang gitu di pondok. Ya kalau mau lebih enak ya bayar yang lebih banyak. Nah, dah apa tadi? Dahabun ya emas. Emasnya kamu kalau mau kamu nanti Lebaran bahagia senang, jadikan emas yang asli, bukan emas asan atau emas ecek-ecek. Gayanya aja si din puasa, ya. Setiap masuk kamar mandi minum melolot. Iya, siapa saja ya. Dah kembali kepada pembahasan masalah waris. Jadi setelah menikah kamu diberi rezeki sama Allah. Ingat ya, saya mau menikah bah, nggak punya duit, nggak punya harta. Kata Nabi, ternyata utlubur rizqa bin nikah. Carilah rezeki kamu dengan nikah. Kalau berpasangan kamu nggak punya duit, nggak mudah mendapatkan harta, nikah cepat ya. Pertama niatnya nikah harus niat ibadah. Bukan itu dong, ya jangan mikirin yang itu. Aku mau kawin mau itu sesuatu yang pasti kamu jalani, ya. Tidak mungkin itu nggak akan terjadi. Niatnya ibadah, ya mencari ridhonya Allah, menjalankan sunnah. Itu nomor berapa Pak? Tidak usah dibilang nomor berapa ya. Tapi kalau kamu niatnya hanya senang-senang, ya, ingin merasakan, nanti sama Allah pernikahannya kamu dan dikasih keberkahan. Alhamdulillah. Dah. Jadi ketika kamu ya miskin, kawin ya, atau kamu sudah punya dapat duit kok cepat habis ini ya, cepat beli ini, traktir teman, foya-foya, jalan-jalan, cepat habis duitnya kamu. Laki-laki cepat menikah biar ada yang nyimpankan duitmu. Mensudahkan menikah dijulung ke bini, wah itu bank ya, bank yang enggak bangkrut, simpanan ya yang mengandung pahala, kan kasih lebih baik sedekah ya, pahalanya kenal sama bini. Belum masih enak. Nah, kamu sudah kaya, ya seseorang sudah kaya bisa nikah, baru nanti diatur sama Allah di sini. Lirijal aulad wal aqrab wal
wal aqraba ya auladu wal aqrabau, yaitu anak-anak dan kerabat, nasibun, ada bagian, mimma, dari harta, taraka walidain, yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, ayah ibunya. Jadi kalau kita jadi anak, kita itu ada bagian kamu. Makanya hidup ini ngapain nih kamu? Aku teman aku pegawai di sawit, pang gajinya pang, ya usah pang ya kamu jalan proses kamu, hidup dia. Gitu jadi orang, jangan ruwet, jangan mikirin, jangan melihat ke atas masalah dunia, melihat ke bawah ya kamu. Saya masih punya bapak, punya ibu bapak masih punya rumah. Ya, berarti kamu kata Allah ada bagian. Ngapain kamu pusing? Ya, jadi laki-laki itu tidak hanya sekedar menunggu warisan, tapi ada bagian kamu kata Allah. Tidak boleh, tidak mau dengan artinya tidak mengikuti peraturannya Allah. Di sini peraturan masalah wasiat, jadi ada hibah, ada wasiat, ada waris. Hibah ini umum, dikasihkan saat orang tua masih hidup. Nah, itu mobil punya kamu. Nah, itu rumah punya kamu. Nah, itu sawah kasihkan sama bibi kamu. Itu bebas mau dikasihkan kepada anak-anaknya atau sepupunya atau orang lain. Itu rumah jual kasihkan pesantren, jual kasihkan panti, itu hibah, boleh bebas. Pahami nih kamu, nggak ada salah kan. Pokoknya besok ada ujian dibuat sama abah, salah jawab petal bayar 100.000. Astagfirullahaladzim. Nggak lakian perempuan sama, biar yang nggak main-main belajar. Hibah itu bebas, umum. Orangnya masih hidup, baik itu kepada masih hubungan kerabat atau keluarga atau anak, atau orang lain, boleh. Wasiat, itu kalau sama selainnya anak boleh dibatalkan, Kalau kepada anak juga wasiat itu, wasiat itu boleh ditulis, boleh disampaikan, tapi jatuhnya harta tadi setelah mati, bukan orang tua kamu, orang tadi mati, baru wasiat itu bisa dialihkan. Misal orang tadi bilang, nah kalau bapak mati tanah yang 5 hektar itu, bukan, ada yang bilang tadi 13 hektar tanah sawit itu, ampuni kamu, atau kasihkan sama kakak kamu, atau kasihkan sama pesantren, atau wasiat, nak umat pun mati nak di Kalimantan kirim ke Papua misalnya. Bisa wasiat itu dijalankan, boleh wasiat itu nggak dijalankan kalau kamu misal anaknya tadi mau ngirim ke Papua, susahnya pesawatnya berapa, ini berapa, susah, nggak usah dijalankan wasiat itu kalau memberatkan. Sama dengan tadi, anaknya belum dapat, orang sudah mau dikasihkan sama pesantren, ada yang keberatan, gunting lagi, wasiat tadi bisa batal. Kalau waris, kalau waris itu orangnya sudah meninggal, pewaris, diwaris. Kapan? Secepatnya kata ulama. Kalau orang tuanya meninggal, cepat diurus, sudah dikuburkan, sudah itu kumpul. Tidak boleh harta waris, kan itu baru rumah dipakai masih sama kakak, dipakai sama paman, dipakai, tidak bisa. Kalau waris itu harus cepat dibagi, tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Tentang keributan di akhirnya. Dengarkan, waris itu harus dibagi sesuai ketetapannya Allah. Oh iya, maaf tadi dilarang lah.
Wasiat itu la wasiyatin apa? La wasiyatin lil warisi. Ya. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Lupa apa? Ya. Udah, balik lagi ke waris tadi. Ya, seorang meninggal. Apa kata tadi? Apa tadi? Ya, waris dibagi ya secepatnya. Yang pertama yang didahulukan kumpul, dan itu tanyakan haknya. Harta waris itu pertama yang harus dipercepat yaitu kepada utang piutang. Ayamnya utang, ya. Bahkan ada bapaknya sudah meninggal, utangnya nggak dibayar. Ini orang bilang mah, Beb itu ya bapaknya punya utang, pinjam sapi sama saya 4, ya. Bilangnya kalau saya mati nanti biar anak saya bayar. Ditagih sama anaknya, itu kan utang-utang bapak bukan? Oh Allah. Jangan laki-laki jadi wanita pemalar, ya. Tak suka bah. Apalagi yang orang tuanya disisitin hartanya, utangnya dibiarkan. Tergantung orang tua ikam. Kok anak ya Allah. Alhamdulillah, ya. Sudah dirawat, sudah dibesarkan, menyusahkan orang tuanya pas meninggal. Tergantung-gantung itu arwah bapak kamu, ibu kamu. Saya nggak mau makan 1% pun harta dari orang tua sebelum hutang orang tua dibayar. Itu kamu ya punya ilmu kamu, laki-laki kamu atau perempuan ya. Tidak mau mak, ya. Tidak mau kek. Jadi waris itu yang wajib tidak boleh digugat, ya. Ada di sini 17, ya. 10 laki-laki, 7 perempuan. Itu yang nggak bisa diganggu gugat. Nanti pembagiannya di surat yang ke-12 nih. Yang ayat yang ke-12. Ini panjang nih pembahasan masalah waris. Ya mudah-mudahan sampai kamu pulangan selesai. Tidak selesai, ya lanjut di tahun yang akan datang. Bisa jadi Al-Qur'annya masih ada, orangnya ada. Enggak ada, ya mau kemana ya? Al-Qur'annya ada? Ya. Dah, jadi yang wajib dalam waris itu anak kandung, orang tua kandung, suami istri. Tidak bisa itu, harus dapat. Lainnya itu bisa dapat, bisa enggak. Siapa yang harus dapat? Anak kandung, orang tua kandung, pasangan suami istri. Yang enggak bawa buku, enggak bawa pulpen, diingat insya Allah luar masjid hilang. Itu doa kebaku kan, ya, memori kamu tuh nggak bisa ditulis saja lupa, apalagi nggak ditulis. Dan memang gimana tadi? Wal akrabun, dan orang yang dekat. Tadi. Walin nisa nasibun mimma tarakal walidain, dan juga wanita sama, ya. Mutawaffun, orang yang meninggal. Jadi yang dekat artinya dari orang tua, laki-laki dan perempuan juga mempunyai bagian dari apa yang ditinggalkan walidaini, kedua orang tuanya, wal aqrabun mimma qalla minhu, dan orang yang ada hubungan kerabat. Nah ini ya, mereka dapat dan sedikit darinya, mal, dari harta sedikit, ya. Jadi yang banyak siapa bah tadi? Yang anak kandung, orang tua kandung, pasangan suami istri. Di sini di ayat yang 12, walakum, kalau yang mati istrinya, dengarkan suami, ya. Kalau istri kamu mati, ya. Kalau istrinya mati duluan, walakum nisfu, kata Allah, ma taraka au
azwajukum in lam yakun lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'dil wasiyah. Jadi kalau istrinya mati, suami dapat setengah dari harta yang ditinggalkan istri. In lam yakun lahunna walad. Tapi kalau bininya punya anak, jadi bainkan lahunna walad falakum rubu', kamu laki-laki suami dapat 1/4 setelah tadi ya ulufarat, setelah utang piutang dibayar ya. Sudah itu ini hak orang tua, hak harta. Hak harta harus dikeluarkan. Apa itu? Dijual, laku berapa? 100 juta ya harta warisannya, dipotong 2,5%, dikeluarkan zakatnya dulu. Jangan langsung main bagi 100 juta bagi 2, tunggu dulu, bayar utang orang tua. Sudah itu keluarkan zakat dulu, baru bayar utang orang tua, baru dibagi. Tapi kalau ada wasiat yang perlu dirembukan, sudah ya wajib keluarkan. Tapi kalau ada wasiat tetap dibagi. Kalau yang mati kata Allah ya walahunna rubu', mana? Walahunna rubu' mimman taraktum in lam yakun lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumuthu mimma taraktum min ba'dil wasiyah tusuna biha audain. Katanya Allah, kalau yang mati lakinya, maka perempuan mendapatkan sama 1/4. Tapi kalau punya anak, lakinya punya anak, maka Thumunu 1/8, istri dapat 1/8. Jadi kalau orang suami istri ya, suaminya mati, istri dapat 1/8. Naik ke atas nih ayahnya bapak ya, ayahnya bapak dapat 1/6, ibunya bapak dapat 1/6, naik 2 ke samping. Tinggalkan anak berapa? Ya. Kalau anaknya 2, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Gak adil itu. Apakah itu? Sekarang banyak orang yang bilang gak adil itu. Masa laki-laki 2, perempuan 1? Anaknya berapa? 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kalau hartanya sudah tadi dilakukan, sisa 750 atau 75 juta ya, maka si perempuan dapat 25, laki-laki dapat. Ya Allah, sudah jam sekarang, sudah pelaran tres. Halo dong, aduh ya Allah, Rasa masih 7:30. Ya, terlalu banyak bahan bakar. Ini 15 ke atas nih, orang yang terlalu banyak bahan bakarnya semakin lemah. Kenapa? Badannya udah gak kuat. Udah diisi mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Makan, membuka apa yang gak masuk. Akhirnya ya, ibarat handuk, tahu handuk ya? Basah, ditiup angin, ya, ya. Dulu apa sama seperti kamu ya, setelah tahu ilmu ngurangin. Sekarang alhamdulillah buka ya, minum air, baca doa, minum air. Kalau udah itu makan nasi putih 2-3 sendok, udah mandi. Makanya lama tuh mandi. Kalau kata mandi, ya. Kalau nggak dingin, tarawih mandi. Nanti malam jam 11:30 wajib mandi. Ya,
Sahur gitu juga. Dan makannya kapan? Itu ya habis sholat maghrib baru makan itu. Mau makan sama apa aja makan. Dan itu nggak makan apa lagi udah. Nanti sahur makan nasi putih lagi sama air. Nikmat. Coba. Nggak hidup artinya kamu ya. Orang-orang dulu kayak gitu. Parut ke bawah ini jangan pati diperhatikan ya, mandikan perhatikan terus. Coba kalau nggak percaya, aku mau kada makan lu mikirin makanan nih kan, ke bawahnya lagi, aduh Allah. Hei, tempatnya di bawah parut, namanya nggak boleh disebutkan. Astagfirullahaladzim. Ilmu. Dan apa tadi? Perempuan mati suaminya dapat 1/4. Tapi kalau suaminya masih punya anak, perempuan tadi dapat istri dapat 1/8. Ya, ada yang bilang kan nggak adil. Masa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kalau ya pikir coba. Laki-laki ini kenapa kok sama Allah disuruh kasih 2? Ada apa nih? Orang bicara 2 langsung. Mengingatkan sama sesuatu. Dah, ya. Karena laki-laki ini punya uang 50 juta, buat apa? Jujuran 50 juta. Ya, ngelamar anaknya orang sampai untuk acara 50 juta habis nggak? Habis sekarang. Berarti duitnya kamu habis. Perempuan dapat 25, didatangin sama si tadi. Ada apa habis? Bertambah malah. Punya 25. Tadi ya 50 juta dibuat nikah, kan berarti duitnya yang 50 tadi dibuat ke perempuan untuk mahar, untuk jujuran, kan bertambah yang ini udah nggak ada. Mana keadilan? Dibilang nggak adil. Sudah itu ya, kalau ada apa-apa perempuannya, saudara perempuannya mau nggak mau ngadunya harus sama kakak, sama yang laki-laki. Enggak ya kamu jadi laki-laki itu. Aduh. Masa lemah laki-laki? Laki-laki itu yang kuat, yang tegas, jangan kayak sos. Ya, laki-laki itu sampai untuk menghabiskan hartanya nggak boleh. Kamu mati nanti pakai duit istri, beli apa, beli kapal, nggak boleh pakai duit suami. Makanya laki-laki jangan jadi laki-laki miskin. Boleh di pondok miskin dulu yang ngomong miskin, tapi setelah mondok ya jangan sampai mau kalah. Otakmu itu gerakkan ya, akalmu pakai, keahlian. Jangan diam jadi laki-laki. Mendiam kayak apa? Kan nanti ngondek ya. Yang laki-laki itu ana rijal, saya laki-laki. Gitu. Ya, orang Arab tuh kalau bilang ana rijal, saya ini laki-laki. Bukan perempuan atau di antara laki-laki dan perempuan. Harus kamu punya keyakinan, kekuatan ya. Kekuatan itu nanti yang mendatangkan sesuai dengan keyakinannya kamu. Saya ya, selain punya ilmu agama, saya harus jadi bos muda. Jangan bos muda dulu, belum punya agama sudah bos muda ya kan. Ujung-ujungnya jadi sopir. Apa sopir suka mampir?
Boleh lagi. Jadi dah ya. Kalau waris tadi itu ada yang bilang ya ini waris ini kan muamalah bukan ibadah mahdhah. Ada yang bilang gitu. Bisa ya dirembukan kalau misal ini tadi dapat 50 juta bah, ini kok dapat 25, bolehkah ya ini ya gak mau? Boleh. Kalau dia gak mau, sudahlah, sudah saya terima, saya kasihkan adik semuanya 75 atau 750, saya gak mau. Boleh ya, tapi ketetapan agama lakukan dulu, terima dulu, yaitu kasihkan. Jangan sebelum orang tua sudah dipikirkan itu punya aku itu, adik nanti gak aku kasih, saudara gak aku kasih. Itu banyak terjadi ya, alhamdulillah. Mikiri waris, bahkan orang tuanya belum mati, diharap-harap ya, pas orang tuanya alhamdulillah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Datang sama guru, tuan guru minta baju buat apa? Biar kesian melihat orang tua, biar lakas membuli-bulikan, kesian melihat dia sedang sakit itu. Ngaji sedang nangis, Yasin lagi hilang, alhamdulillah. Hidup lagi, nangis lagi ya. Gak jadi dapat waris. Jangan jadi anak durhaka ya. Orang tuamu kalau kamu sakit diharap kamu sembuh. Ya, seorang anak yang durhaka, orang tuanya sakit diharap mati. Oh, jahatnya. Orang tua kamu tuh dulu masih kamu kecil, kamu ingusan, apa namanya? Disedot, biar kamu gak ingusan. Ikan coba umatnya ingusan, tua-tua itu sedot coba, ngontang-ngontang lagi. Sedot mah. Dan sedikit atau banyak boleh. Kenapa? Karena nasiban mafruḍah, sebagai hak yang mafrud, yang pasti. Jadi kalau aqrab itu karib kerabat atau anak yatim ya, yang dalam tanggungannya mau kamu kasih, boleh ya. Dan minta kamu sama Allah rezeki ya. Jangan minta pekerjaan, ya Allah teman ulun kerja di situ, mudahan ulun bisa kerja. Mengkerjai kamu, cari rezeki. Rezeki itu biar kurus susah dicari. Mana rezeki? Biar kurus tidak usah dilihat ya. Itu biar kurus itu ganal itu kemauannya, ya apa yang dilanjut? Apabila wa idza hadara qismah, apabila datang dalam ketika pembagian ulul qurba, orang yang hadir itu dawil qurba memang layar itu yang bukan ahli waris, baik itu wal yatama wal masakin, baik itu orang miskin yatim, farzuqhum, beri mereka minhu syai'an dan qablal qismah, sebelum dibagi ya. Jadi tadi ada lain ya, setelah bayar hutang, setelah keluarkan zakatnya, bayar hutang, kalau ada kesepakatan ya mau ngasih sebelum dibagi dibagi sama tadi ya, anaknya laki-laki 2 maka dapat 13 ya.
sama-sama dapat 13 kalau laki-laki semua. Nanti ke bawah makin dijelaskan. Kalau bisa ada papan lebih enak ya, jadi kamu lebih paham. Cuma ilmu faraid ini jangankan ya, Allah juga kalau suruh ngitung bisa, karena ngelihat di ya kitab. Tapi sesuatu yang jarang terjadi biasanya lupa. Ilmu matematika itu malas ngitung ya. Tapi pernah ada orang datang, Habib saya punya warisan ya 2M setengah. Bagaimana cara mengaturnya? Lihat kan dia tuh kan sampai semuanya kasihkan. Ya, ini kewajiban dari agama, syariat bagikan. Dibagikan. Ya. Ya alhamdulillah yang hitungkan tuh sampai tangan pekor enggak dapat. Jangan gitulah jadi orangnya. Berbagilah. Masa suruh ngitungkan, sudah dihitungkan gak dikasih apa-apa, cuma makasih Beb, iya makasih ya Allah. Wa qulu ayyuhal awliya lahum idza kana warathahu sawida. Jadi katakan, kata Allah, katakan kepada mereka, wahai para wali, bila mana mereka itu masih sigara, masih kecil, kamu ya harus disampaikan dapat warisan dari ummah hikam, dari abah hikam, gaulan ma'ruf, dengan kata-kata yang baik. Jadi disampaikan dan nanti wajib diserahkan, nggak boleh dipakai. Ingat katanya hadis ya, kalau harta dapat waris kamu buat bisnis, buat usaha, bisnis usahamu akan hancur. Tapi kalau kamu dapat waris, kamu belikan tanah, belikan rumah, ya, itu hartamu nggak akan habis. Kenapa? Kata ulama, harta waris itu panas. Ya iya, menyebabkan banyak pertengkaran, bahkan pembunuhan gara-gara ingin dapat lebih atau sama. Jadi intinya kalau sepakat bersaudara minta sama boleh ya. Tapi yang mengiyakan itu yang lebih banyak dapatnya, jangan yang sedikit. Seperti anak dua ya, dua perempuan satu laki-laki ya, atau dua laki-laki dua perempuan ya, sama ada. Yang lebih sedikit minta disamakan ya. Kenapa? Alasannya karena kakak sudah dibelikan rumah, saya belum dibelikan rumah, bapak udah mati. Dengarkan ya, jangan tuntut orang tua kamu gara-gara sudah memberi kepada saudaranya kamu yang legowo gitu ya. Sama saja, yang duitnya kakaknya kamu sama sebenarnya. Belajar ya, hati kamu tuh menerima, jangan serakah. Apa serakah? Tamak, rakus. Ya. Dan kalau bisa ya, sebelum orang tua kamu meninggal itu mending hartanya dihibahkan. Jadi nanti kada barebut. Dan kalau kayak tadi posisinya kakak udah menikah, dibuatkan rumah, kamu belum menikah karena masih mondok ya, seseorang belum waduh lah telur lah ya, belum dibuatkan, kok meninggal orang tuanya, waris tetap yang kakak ini dapat bagian. Kan sudah beli rumah bang, diberikan rumah, bukan masalah itu ya. Waris itu harta yang ditinggalkan setelah orang tua meninggal. Tuh, ya. Dan kamu kalau nggak legowo, sudah dapat mestinya sudah ya. Niatnya orang tuanya kamu sebenarnya kamu juga mau dibuatkan rumah. Seorang tadi mau dibuatkan rumah, cuma karena waktu belum menentukan sehingga meninggal duluan. Ya karena ini berhubungan berlanjut, insya Allah pembahasan masalah waris sampai di ayat yang ke-24 ya.
Dan besok siap-siap Abah akan memberi suatu pertanyaan, nggak bisa jawab mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 ini berarti kamu tidak serius belajar tafsir. Terus konsekuensinya ya gimana lah. Sudah tadi ngafalkan jangan setor belum? Yang sudah namanya ditulis karena mau dibuatkan apa gitu sama ustadznya ya. Yang belum setor ditulis, dan yang belum setor sampai kan masih ada waktu besok kamu setor, besok sampai tanggal 19 ya, 19 malam Kamis ya. Jadi ditunggu setorannya kamu. Kan bukan buat pondok, buat kamu bisa hafal buat kamu, bukan buat pondok. Mudah-mudahan berkah yang kita gaji jadi ilmu berkah, barokah, manfaat dunia akhirat. Dijauhkan dari ilmu yang gak barokah, dijauhkan dari rezeki yang gak barokah, dijauhkan dari pasangan yang gak barokah, dijauhkan dari anak-anak yang gak barokah, dijauhkan dari teman-teman yang gak barokah, dari musibah, bala dan bencana. Nabi Al-Fatihah. Allah